Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah gini, ngopi dulu biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita melanjutkan seri kedua dari seri yang lalu, yaitu tentang pohon kehidupan. Ya, ini pohon kehidupan seri kedua. Ya, ini sudah selesai. Ya, kita lari ke ayat yang lain nanti. Tapi sebelumnya aku menjawab sebuah keresahan yang ada dulu ya. Ini agak dingin di sini. Bukan agak dingin sih, memang dingin. Ini kok ada pisang gorengnya enak ini. Bahagia itu sederhana, kopi dan pisang goreng. Oke, gini. Ada yang bertanya-tanya, kalau seandainya, seperti aku bilang kemarin, bahwa dosa waris itu tidak ada, ini kita ke perspektif kristologinya dulu ya. Lalu, bagaimana tentang kematian Yesus di tiang salib itu? Gitu. Mana pisang gorengnya? Nggak harus nanti taruh situ. Bapak, tak taruh pojok situ. Oke. Yang goreng kapan? Tadi. Ya. Lalu ada yang bertanya, terus bagaimana konsep kematian Yesus di tiang salib itu gitu ya? Kematian Yesus di tiang salib tanda kutip ya. Aku ikuti alur pemikiran biblikal dulu. Tentunya kalau di Al-Qur'an kan bukan Yesus yang tersalib gitu. Maka begini, nanti aku akan bahas tentang penyaliban Yesus itu secara berseri juga supaya tuntas, supaya sekarang gini loh, sekarang supaya kalian semua tahu gitu loh ya, bagaimana duduk permasalahannya. Jadi kematian Yesus di tiang salib itu dengan segala permohonan maaf harus aku sampaikan ya. Ini bukan menghujat, bukan menghina, bukan mencerca, bukan meremehkan, bukan... Sebentar, ada telepon. Assalamualaikum, Gus. Halo. Nggih. Halo. Iya, Gus. Aku ada keperluan mendadak. Ya, terus berarti ngajinya besok? Ya, besok aja ya. Kalau nanti malam Mbak Daisa nggak bisa ya? Besok? Kapan? Nanti malam ada Zoom saya. Oh, gini aja Gus. Untuk sementara terjemahannya aja dikirim, tak pelajari dulu ya. Oh iya, aku agak arep metu karo neng Pemkot, neng Pemkot. Iya wis. Nah, nanti malam Mbak Daisa misalkan udah selesai terjemahannya aja dulu, besok kita ngaji kalau udah ketemu nggih. Matur nuwun Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini guru ngaji, sahabat ngaji ya. Jadi bagi saya seseorang itu harus bisa menjadi guru berikut menjadi sahabat ya. Tapi guru itu ya sahabat diskusi gitu. Sampai mana aku tadi? Ke salib ya. Jadi begini, dari apa yang aku amati ya, kematian Yesus di tiang salib itu sama sekali tidak punya nilai teologis. Tidak punya. Ya, kematian Yesus di tiang salib.
Ya, itu tidak punya nilai teologis. Karena apa? Itu semua akibat. Itu kan akibat, bukan sebab disalib itu. Dari politis. Nih. Jadi unsur penyalipan itu, kalau kita pelajari dengan rinci, backgroundnya itu politis, bukan teologis. Tuh, itu untuk teman yang bertanya, sekarang kalau memang dosa waris itu ndak ada, terus untuk apa Yesus disalib? Gitu kan. Nah, ini aku jawab. Ya, meskipun ini sekilas ya, tentunya nggak memuaskan. Ini kerangka berpikirnya dulu ya. Presaposisinya dulu, nanti kita bahas secara tuntas ya. Jadi Yesus tersalib ya, itu ada dalam perspektif politis, bukan teologis. Gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan dosa waris, dan memang dosa waris itu tidak ada. Ya. Terus paling gampang untuk membuktikannya begini. Kita ambil perbandingan 1 Yunus, 2 Yesus. Yunus ketika mau dieksekusi, dibuang ke laut sehingga dia dimakan ikan, dia menerima itu menjadi sesuatu yang memang harus dia lakoni. Dia menerima. Telepon lagi. Dia menerima. Tapi lihat, ketika Yesus mau disalib, Yesus ini mencintai kehidupan. Bukan sosok yang suka mati konyol, bukan. Yesus ini adalah sosok pribadi agung yang dipilih oleh Gusti Allah Agung untuk menjadi utusannya. Adalah sosok seperti kita mencintai kehidupan. Makanya ketika dia mau disalib, dia lari ke Taman Getsemani atau Bukit Getsemani. Wajar kan, setiap orang harus berusaha menghindari dari sesuatu yang bisa menjadikan dia bahaya. Ke Getsemani. Jadi beda. Kalau memang Yesus dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa manusia, dia nggak perlu memberikan perlawanan dengan cara berlari ke Getsemani. Tidak perlu. Jadi ya salib aja. Memang ini lakon kehidupan yang harus alami untuk menebus dosa-dosamu, kan begitu. Tapi faktanya kan nggak begitu. Dia harus lari dulu ke Taman Getsemani. Coba bandingkan dengan Yunus. Kenapa Yunus dengan rela hati mau dibuang ke laut? Kan dia tahu apa yang harus dia lakoni dari sebuah konsekuensi yang harus dia tanggung. Di sini dia tidak mengadakan perlawanan. Ya. Ini untuk jawaban sekilasnya ya, tentang kalau misalkan dosa waris itu tidak ada, lalu bagaimana Yesus tersalib gitu ya. Ya, Yesus tersalib itu unsurnya politis, bukan teologis. Di mana di sini Romawi dan tua-tua Yahudi berkolaborasi. Ya, nanti kita bahas lah itu. Ini sekilas saja supaya kau nggak terlalu lama menunggu. Nah, oke. Sekarang kita kembali mereview yang kemarin. Aku nggak bisa gambar. Ini gambar ya. Nih. Di mana ini ya? Ini pohon belantara lah ya. Belum ada orang. Pohon belantara, ini gambarnya jelek, nggak bisa hutan belantara ini. Hutan belantara, hutan belantara, hutan belantara, hutan belantara. Ya. Di sini hanya ada 2 orang saja di sini. Ya. Logika Bible kan begini yang dipahami oleh penerjemah-penerjemah Islam, jadinya ketika menerjemahkan Al-Quran jadi kacau balau. Nih, lakinya ginilah ya. Nah. Ini Adam misalkan. Ini Hawa. Ya. Aku ulangi lagi. Kalau memang konteks Taman Getsemani atau konteks Adam dan Hawa membangun surga itu hanya konteks laki-laki dan perempuan, sedangkan ini
Ini Adam, ini sudah menjadi suaminya Hawa. Hawa sudah menjadi istrinya Adam, sudah resmi. Kalau nampak auratnya, apanya yang malu? Tuh loh. Ini gak ada orang loh ini. Kan cuma orang dua itu perspektifnya. Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Gak ada lain-lainnya. Kan berarti kan tidak mungkin seperti ini. Maka itu harus dikatakan pasangannya, bukan Adam dan istrinya. Kalau Adam dan istrinya mau telanjang, mau apa? Masa bodoh, orang sudah sah dan ini nggak ada orang. Sama aja kamu sama istrimu, suamimu di dalam kamar. Apa yang malu? Ya, ya inilah perspektif Bible itu Adam dan Hawa, laki suami istri. Bukan Adam nabi dan umatnya, bukan. Kalau Al-Quran, perspektifnya Adam sebagai nabi dan pasangannya itu umatnya untuk membangun surga di bumi. Bagaimana cara membangun surga di bumi? Hiduplah dalam hukum-hukum Allah. Begitu. Karena mereka ya nampak aurat-auratnya, ya, karena cuma berdua, maka dibayangkan aurat itu seperti ini. Padahal bukan. Itu malu kalau kita malu berbuat dosa. Gitu loh. Bukan malu karena nampak titit sama ninitnya. Ya? Oke. Semakin mantap lagi, aku ulangi lagi. Karena aku ingin mendobrak supaya itu pemikiran-pemikiran biblikalmu itu hilang. Ya. Di 4370 yang kemarin sudah kita bicarakan. Surat, kamu buka lagi 4370 ya. Ya, ini sudah ya terbantahkan ya, tidak mungkin ini Adam dan Hawa ini Bible punya gitu ya. Aku tulis 4370 itu begini. 4370. Nih lihat ini ya. Kalimatnya ini pendek kok, ada aku tulis. Masuklah kamu dalam surga, ya. Ini tapi untuk kita loh ini bukan cerita Adam ini, cerita untuk kita ini. Nanti kita disuruh masuklah kamu ke dalam surga atau jannah ya. Jannah ya. Sudah kamu dan istrinya, terjemahan depak begitu. Dan istrimu, jamak dia, digembirakan. Pertanyaannya ya, kalau ini sudah istri, nah aku ikuti terjemahan depak dulu ya. Ya, terjemahan depak. Kalau ini sudah istri, ya, berarti kan kamunya ini suami. Pertanyaannya, apakah ada jaminan kalau suami ini masuk surga, bahwa istrinya pasti masuk surga? Kan nggak ada. Makanya kata aswazukun itu pasangan, bukan istri. Ya, ini salah ini. Yang betul itu adalah pasangan. Pernah dengar lagu Jawa wong kang soleh kumpulono? Nah itu. Jadi pasangan-pasanganmu, kalau kamu soleh ya pasanganmu mesti orang-orang soleh. Begitu, nggak mungkin orang-orang soleh mau berpasangan dengan orang-orang bejat, itu nggak mau. Sederhana banget, nggak perlu ribet. Ya, jadi masuklah kamu ke dalam surga bersama pasangan-pasanganmu digembirakan. Apa? Kawan-kawan sejawatmu. Nah, seperti kita nanti ini. Insya Allah kita berharap bisa masuk dalam surga Allah bareng-bareng. Gitu ya. Baik yang apa namanya? Yang
belakangan atau yang baru kemudian gitu. Semoga semua kalau kita mau sungguh-sungguh ya. Cuman kan konsep yang kemarin aku bilang ada hope dan rojak, harap-harap cemas. Ya seperti ini nanti. Makanya kan aku bilang kemarin, kawan-kawan itu, teman-temanku alhamdulillah sudah ya memberikan infak dakwah. Itu aku kasih tahu, jangan ini ada 2 atau 3 diem aja. Aku bingung untuk terima kasih supaya nanti kalau aku di surga, loh mana pasanganku, kawanku kok nggak ada? Siapa namanya? Edi misalkan, aku tinggal nyebut. Siapa namanya? Eko, aku tinggal nyebut. Tapi kalau kamu nggak ngomong, makanya kalau habis transfer kirim tuh apa nomor rekening, saya kirim supaya aku tahu berterima kasih kepadamu. Nah nanti kalau di surga aku nggak menemukan kamu, aku tinggal ngomong sama malaikat surga. Sahabat saya namanya Edi kok nggak ada, dia bantu dakwah saya gitu. Tapi kalau kamu bilang ini dari siapa mas? Hamba Allah. Hamba Allah ku yo akeh mas. Bukan kamu tok gitu loh. Dan ya nggak mungkin ya mesti hamba Allah, masa hamba setan mau bantu dana dakwah ya enggak gitu. Ya. Oke, jadi di sini jelas ya. Sekarang aku mau jelaskan lagi tentang ini supaya kamu itu benar-benar paham nanti bagaimana menerapkan pasangan dan istri. Mana bukunya ya? Sebentar. Begini nih. Buku udah disiapin. Oh ini bawah ini. Ini bukunya. Supaya kamu tahu apa itu istri, apa itu pasangan ya. Jadi kalau di terjemahan itu ada sesuatu kamu yang aneh, langsung masuk ke Arabiunnya. Nah ini tadi sebentar. Ini jadi bikin habis waktu ini. Tadi udah disiapin. Nggak ketemu dia. Oke lah nanti lain kali tadi udah tak tekuk, tak lipet dia. Nggak ketemu. Bentar mas ya. Nah, semoga ketemu. Ini dia ketemu ya. Di sini. Sebentar mas ya, sabar dulu. Aku cari lagi. Ini. Aduh. Nggak ketemu dia mas. Udahlah lain kali tak catatannya hilang. Oh ini dia ini. Ini sudah jelas ya, aku hapus. Karena kalau kita tidak, inilah keuntungan kita punya Al-Quran masih dalam edisi original teksnya, jadi kita bisa cek ya. Nanti gini loh mas, ada gini, gini aja supaya kalian nganu. Wazun ya, ini tulisanku jelek, semoga bisa. Ini pasangan ya, ini pasangan ya. Nanti ada begini, alhamdulillah, jauh jatun. Ini kadang-kadang penerjemah itu ndak teliti dia. Ini istri, gitu loh mas, ya. Ini istri. Nanti tergantung mana mufrad, mana jamak, itu nanti perkembangannya lah ya. Yang penting kamu tahu dulu. Terus mutahharotun itu bukan perawan-perawan gitu.
Artinya pasangan-pasangan yang bersih dari iri, dengki, ya. Jangan pikirannya terlalu sederhana, langsung nge-seks aja. Jadi nggak karu-karuan nanti. Oke. Sekarang gini, pasangan itu memang bisa dia istri, ya. Istri juga bisa pasangan, tergantung nanti bagaimana narasinya. Tapi ada tapinya, lihat. Pasangan ini belum tentu istri. Ya. Tapi kalau istri pasti pasangan. Ini sederhana tapi jelimet loh ini. Kalau kamu nggak tahu. Nah, supaya kamu jelas, aku konteksnya ke Adam aja lah ya, ke Kanjeng Nabi Adam. Di sini Adam. Oke. Dia akan kita pahami sebagai apa? Kalau dia sebagai nabi, ya, maka dia nanti itu berbicara dengan pasangannya. Siapa? Umatnya, pengikutnya. Begitu loh. Tetapi kalau Adam, perspektif Bible nih ya, ya nggak apa-apa, aku tulis di sini. Dipahami sebagai manusia satu, pribadi atau suami, ya, maka dia menjadi istri ketika berbicara tentang pasangannya. Ini bukan umat, tapi keluarga. Padahal ini umat banyak. Ini karena ini berbicara peradaban. Tuh. Ya. Jadi hati-hati untuk membedakan antara aswajun dan zaujatun itu. Ya. Yang repotnya ketika aswajun terus nanti ada mutaharotun, terus ini perempuan, terus mutaharotun itu bersih perawan-perawan, aduh, rusak terjemahan. Makanya kalau teman-teman Kristen bilang, kenapa ya surganya orang Islam itu kok sepertinya seks melulu itu kelangkan? Karena kalian salah menerjemahkannya dan itu fatal. Jangan salahkan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kan nggak tahu bahasa Arabnya, dia tahu terjemahannya dan terjemahannya salah. Gitu. Kalau cuma urusan selangkangan di sini aja beres, nggak usah nanti di sana. Ya, oke, sudah paham ya? Aswajun, zaujatun, pasangan dan istri. Di sini yang bikin kerok gitu. Kalau kurang jelas tak bikin gini. Ini dipisahkan gini, seret gitu. Nah, tinggal nanti kamu memandang Adam itu sebagai nabi atau Adam sebagai laki-laki suami. Kalau nabi dia berpasangan berarti umatnya, pengikutnya. Kalau suami berarti istrinya ya Hawa itu. Makanya kalau kamu lihat lagu Sabda Alamnya Ismail Marzuki, dia biblikal sekali, tidak Al-Qur'ani. Jelas. Karena di biblikal itu si Adam itu tidak mau makan buah. Dia mau setelah Hawa makan, gitu loh. Ya. Kamu lihat itu lagunya si Ismail Marzuki tentang Sabda Alam. Yang ada kalanya di sudut kerling wanita itu ya. Pria menjadi gagah tapi tak berdaya. Diciptakan alam pria dan wanita. Gitu. Ya, nggak tahu lagu tahun berapa itu. Ismail Marzuki. Tapi ya kadang-kadang Ismail Marzuki itu juga jadi plagiator. Lagu Panon Hideng tuh jangan kamu kira itu lagu Sunda. Itu jiplak itu. Oke. Sampai ke Ismail Marzuki nyasarnya. Push. Selesai ini. Sekarang kita gambar grafik. Ada istilah nur dan dulumat. Ya. Terang dan gelap. Makanya ketika ibunda siapa alih pejuang perempuan itu? Ibu kita Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu efek karena Bunda Kartini ngaji kepada Yai Soleh Darat. Ya. Setelah Al-Quran awalnya Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Waduh gimana? Terus diterjemahkan.
Di sanalah di surat Al-Baqarah itu ya, yang dari gelap ke terang, dari dulumat ke nur itu menjadi inspirasi penulisan buku oleh Bunda Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Cuman masalahnya ya, tapi ya tidak apa-apa sih ya. Bunda Kartini hanya berbicara dalam perspektif habis gelap terbitlah terang itu dalam perspektif gender. Bagaimana seorang perempuan itu perlu keluar dari kerangkeng kebebasan untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana didapatkan laki-laki, khususnya dalam dunia pendidikan. Jadi parsial ya. Sedangkan habis gelap terbitlah terang ya, dari dulu matilan nur itu dalam perspektif Al-Quran tidak sesederhana itu, tapi dia berbicara dalam konteks tatanan hidup berbudaya keseluruhan. Bagaimana kita keluar dari yang gelap-gelap dulumat ini menuju cahaya terang ini lewat apa? Ajarannya Gusti Allah Agung. Gitu loh. Ya. Makanya perjuangan kami itu perjuangan yang melelahkan. Ya, karena perjuangan itu ada dua, ya. Ada struktural, ada kultural. Ya. Kami tidak punya kekuatan apapun, ya. Bukan pejabat, bukan orang penting, ya. Maka kami menempuh hidup perjuangan kultural. Kalau kami punya power, kami punya struktural seperti menteri, presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, apapun dia. Kami bukan itu, maka kami menempuh hidup dengan jalan perjuangan kultural, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya gimana? Caranya yang membuat kajian-kajian itu, kajian-kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul itu. Jadi intinya, kalau semua kehidupan budaya ini kan dimulai dari keluarga kecil, kan dari rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga yang ada itu sudah hidup menurut hukum Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul, tentunya kehidupan semua ini kan akan menjadi baik. Gitu loh. Cuman karena ini kultural, nggak gampang. Mungkin aku mati nanti belum tentu itu sudah terwujud. Karena kultural. Memang begitu, perjuangan kultural itu perlu waktu lama. Nggak seperti struktural. Struktural punya power. Misalkan aku presiden, aku bikin kebijakan dan itu sifatnya apa? Menekan. Harus, wajib. Misalkan aku bilang setiap anak-anak Islam disuruh ngaji. Setiap orang-orang tua Islam datangkan guru-guru ngaji supaya kalian hidup dalam Al-Quran. Itu kalau punya kekuatan. Tapi kalau enggak punya kekuatan, siapa lu mau nyuruh-nyuruh? Gitu ya. Jadi kalau struktural itu dia harus punya power dan dia memang lebih cepat daripada kultural. Kalau kultural itu dari kesadaran. Kalau ini enggak dari kekuasaan. Gitu ya. Dan teman-teman di luar Islam, Anda tidak perlu takut ketika Islam berkuasa, dia akan mengayomi dan menghormati yang lain. Bukan isapan jempol, tapi Spanyol, peristiwa di Spanyol telah membuktikan. Ya, oke. Sekarang kita berbicara tentang pohon, ya. Pohon. Semoga ini bisa selesai di sini ya. Aku haus sekali bolak-balik minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini loh ya. Aku tuh kalau narik garis tuh nggak bisa lurus. Gini. Itu ya kan nggak lurus kan? Nah, sudah dianggap lurus saya. Kanjeng Nabi Adam bersama pengikutnya itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun jannah di surga, bukan menempati, bukan surga ini kamu tempati, bukan. Surat Al-Baqarah itu terjemahannya kacau itu, tapi
diperintahkan membangun jannah di bumi ini. Nih ya. Ini kehidupan nur. Nih. Di mana di sini orang hidup menurut aturan hukum Allah. Ya. Di sini mulai ada gerakan-gerakan setan yang menggoda, akhirnya keluar dari hukum-hukum Allah, masuk dia ke dulumat. Ya. Dulumat. Ini dia. Dari gelap, dari terang, taat terhadap hukum Allah. Jadi Kanjeng Nabi Adam sudah membangun surga bersama pengikutnya. Akhirnya karena meninggalkan hukum Allah, jatuh lagi masuk dulumat di sini. Kanjeng Nabi Adam tobat ya. Tobat di sini. Aku kasih merah sini. Tobatnya diterima dan kembali lagi hidup dalam hukum Allah, maka dia membangun surga lagi. Nanti ini setelah sepeninggalannya Kanjeng Nabi Adam, gini lagi, dulumat lagi. Ya, makanya setiap nanti dulumat baru dihadirkan nabi lagi. Dulumat lagi nabi lagi, dulumat lagi nabi lagi, begitu. Nah, disinilah yang jadi masalah. Ketika setan menggoda di sini, ya. Setan menggoda di sini, ya. Dia bukan iblis loh ya, harus tahu. Sudah aku jelaskan apa bedanya setan dan iblis. Ketika setan menggoda di sini, ya. Di sini ini Kanjeng Nabi Adam mengajari kita lewat proses permohonan kepada Allah, yaitu tobat. Yang itu nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah, surat keberapa itu ya, tentang dolamnaan busana itu ya. Tobatnya diterima, maka dia kembali lagi, kan tinggal mengulangi dia apa yang sudah pernah dilakukan, hidup lagi menurut hukum Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Tobat ini tidak ada dalam Kristen, ini menjadi dosa waris, itu loh masalahnya. Ini loh. Masalahnya di sini bedanya. Titik temu dan titik bisa Islam Kristen itu di sini. Ketika kita bertobat, maka kita membangun jannah lagi. Kalau Kristen nggak berdosa, dia dosa waris nih. Yang ini nanti ditebus oleh yang tadi itu penyaliban Yesus itu tadi. Itu bedanya. Ya, dan ini satu kurun ini. Kehidupan ini gini terus, siklus begini terus. Ya. Siklus itu begini terus, nur dulumat. Ya, sampai nanti akhir Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita di mana coba? Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah membangun surga di atas padang pasir. Ini kok aku panjangkan terlalu panjang. Sekarang di sini aja lah. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad mangkat, sekarang kita di mana? Di sini. Dulumat ini apa nur ini? Coba tanyakan dirimu. Kehidupan kita, sudahlah. Kehidupan kita sekarang ini dalam konteks di sini atau di sini? Setelah peninggalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Tapi ada sebuah harapan yang aku juga tidak tahu ya. Kenapa saudara-saudara kita di barat tengah sana, bukan timur tengah ya, yakin sekali kebangkitan Islam itu nanti dari Nusantara kita ini. Akhirnya kita nanti akan menemui nur berikutnya di sini. Ini nur pertama oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita sekarang di mana? Di sini kita sekarang. Makanya lewat pendidikan Al-Quran menurut sunnah Rasul itu dalam rangka bagaimana kita mempersiapkan diri secara struktural, kultural untuk nanti membangun jannah berikutnya. Baru nanti berkesudahan kehidupan ini ketika sudah tidak ada lagi yang taat sama Allah. Jadi kita masih menunggu ini. Ya. Nah, kalau Kanjeng Nabi Adam di sini beliau masih hidup. Tobat
bangun jurnalnya masih hidup. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad enggak. Di sini beliau wafat, ya, kita hidup di sini. Nanti kita bangkit lagi. Ini masa keemasan nur lagi, ya. Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Tetapi dua kebangkitan ini loh, dua kurun ini loh. Itulah yang disebut dengan dua kurun itu Kornain, ya. Kornain tuh, ya. Ini Kanjeng Nabi Adam dan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan Alexander Great. Kok bisa nyasar ke Alexander the Great itu loh? Memangnya dia nabi. Jadi Kornain itu dua kurun, dua masa, dua era. Pertama, kedua. Cuman bedanya kalau Kanjeng Nabi Adam masih sugeng, masih hidup, Kanjeng Nabi Muhammad sudah sedo. Kita nanti yang bertugas ke sini. Lewat apa? Pendidikan. Makanya anak-anakmu itu ajarin ngaji Al-Qur'an gitu loh. Seperti Negra itu ini, belajar Al-Qur'an deh. Ya. Tugas kita ini dibebankan kepada kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak boleh leha-leha. Ya, dan kami menempuhnya dengan cara kultural. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara pohon, ya. Karena di sini ada pohon. Di sini ada pohon sini. Sini ada pohon. Sini juga ada pohon. Sini juga ada pohon. Gitu loh. Ya. Pohon apa? Pohon kehidupan. Ini hidup nur, ini hidup dulumat. Ini hidup nur, hidup dulumat. Sudah begitu. Jadi sejarah itu berulang, hanya pemainnya saja yang berganti-ganti. Tapi ceritanya itu berulang ya, begitu-begitu aja. Kamu lihat siapa yang jadi penguasa, siapa nanti yang menentang, siapa nanti jadi pengkhianat, itu terus ada begitu. Siapa nanti jadi pahlawan terus. Cuma manusianya aja yang ganti-ganti. Siapa yang jadi Firaun, siapa yang jadi Musa. Gitu loh. Makanya kemarin ada teman itu, aku sempat baca sekilas di komen, dia bicara tentang Dajjal, bicara tentang apa lagi tuh, yang tentang hadis-hadis suruh lihat di sana tentang Dajjal gitu. Ya aku diam aja sih, aku masih maklumi. Karena apa? Karena paradigma berpikir dia tentang Dajjal itu paradigma dongeng. Tidak bisa berpikir secara ilmiah. Masa begitu mau aku layani, kan mending aku diamkan saja. Toh aku sudah tulis, sudah bikin videonya sampai 11 seri kalau nggak salah. Jangan tuh Kanjeng Nabi Isa tidak akan pernah turun lagi ke bumi. Kalau pemahaman dongeng, Dajjalnya itu nanti. Sementara dunia ini sudah hancur seperti ini, dia tenang-tenang saja. Karena kapan ada Dajjal? Nanti katanya. Ya biarlah. Orang, kan aku nggak mungkin nyuapin terus. Ini loh, kamu lihat video ini enggak? Lihat video-videoku itu semua sudah terstruktur gitu. Atau kalau nggak mau capek tanya, saya mau tentang topik ini di mana Gus? Topik ini di mana Gus? Gitu. Nanti aku jawab. Itu pun kalau aku ingat, karena kan sudah sekarang ini sudah tembus ke 300 video, nggak mungkin aku hafal semua. Ya, oke, hapus. Ya, kamu paham. Kembali ke judul. Jadi kita berbicara tentang pohon kehidupan, ya. Pohon kehidupan. Nih ya. Ini kehidupan ini ada dua. Ya. Kehidupan yang nur dan dulumat. Ini loh. Tahu kamu. Maka pohon juga nanti itu ada dua. Ya, ada pohon nur, ada pohon dulumat. Apa sih pohon itu? Ajaran. Jadi ini isimnya ke isim makna, bukan isim zat. Ya. Kalau kamu memakan pohon nur, maka kehidupanmu ya nur. Kalau kamu memakan pohon dulumat, maka kehidupanmu ya dulumat. Pilihan ada di tangan kamu. Gitu loh. Kamu mau nur apa mau dulumat? Tetapi Gusti Allah Agung ingin supaya kita dalam nur, bukan dalam dulumat. Paham sampai sini? Jadi Al-Quran itu ya, ini Al-Quran ini. Kamu baca ini.
itu mengajarkan semuanya. Ism, asma, mengajarkan semuanya. Al-Quran itu mengajarkan nur, diajarkan yang baik-baik, diajarkan dulumat yang jelek-jelek. Dengan satu maksud, ikuti yang nur, tinggalkan yang dulumat. Tapi kebanyakan orang kan kebalik, tambah diikuti yang dulumat, ditinggalkan yang nur. Gitu loh. Kenapa dua-duanya diajarkan? Kalau dua-duanya nggak diajarkan, kita jadi nggak tahu mana nur, mana dulumat. Supaya tahu dua-duanya diajarkan. Maka Al-Quran itu mengajarkan dua-duanya. Ini nur, ini dulumat. Tapi Allah mau kita hidup dalam nur, meninggalkan dulumat. Cuman sayangnya kebanyakan manusia justru memilih dulumat, meninggalkan nur. Ya udah, pilihan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, oke. Sekarang kamu buka Quran surat Abraham. Boleh nggak aku ngomong Quran surat Abraham? Ya wes, kalau kamu masih canggung dengan istilah itu, Quran surat Ibrahim, surat 41 dia. Ya, ini sudah jelas ya. Bentar, aku lihatnya sini. Buka Al-Quranmu. Aduh. Nih, kopinya Bapak habis. Ambilin air putih ke? Haus Bapak. Yang panas ya. Cangkir ya, cangkir. 41. Oh, bukan 14. Sorry. 14. Surat 14. Surat 14. Surat Abraham ya. Ini jadi kita sekarang mengkaji Quran surat Ibrahim. Nanti aku bilang Abraham, kamu protes. Ibrahim surat nomor 14. Ayatnya ini 24, terus 25, 26. Kita mau bicara apa? Kita mau mencari bukti. Oke, thank you my son. Minum dulu. Bismillah. Kurang panas ini. Udah, nggak apa-apa. Yang panas, Bapak nggak suka dingin, Bapak panas. Udah, biarin. Oke. Sekarang kita mau cari tahu pohon itu apa, ya. Sekarang kamu baca di surat yang ke-24. Lihat ini. Ya. Lihat ini. Ini suratnya Ibrahim, ya, jelas ya, Ibrahim. Kita mulai yang 24 itu ya. Perikopnya adalah perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan. Kalau bahasa aku perumpamaan tentang nur dan dulumat, itu ya. Itu sudah aku tanda merah-merah. Al-Qur'anku itu gitu, tak kasih merah-merah semua kalau yang paling penting. Seperti ini, ya. Jadi kalau kita belajar, kita ngaji itu ngerti. Ini misalkan, nah ini aku kasih merah-merah gitu ya. Jadi kamu juga di rumah belajar supaya kamu mencintai Al-Quran. Kalau teman-temanku itu begini dia bilang, tapi kamu nggak ngerti bahasa Jawa ya. Padangi kitab, petengi hati, tapi petengi kitab, padangi hati. Gitu loh. Kamu nggak tahu itu bahasa Jawa itu. Jadi ilmu kitabku ini peteng, gelap. Karena apa? Penuh dengan coretan-coretan tulisan seperti ini. Yang terjemahan. Kalau ini enggak, ini aku biarkan. Coretan-coretan ini membuat pikiranku dan hatiku terang. Tapi kalau misalkan ini bersih semua tanpa coretan, berarti pikiran dan hatiku yang gelap.
gitu loh. Karena apa? Berarti nggak pernah dibaca. Ya, ngerti? Kalau sering dibaca kan dia menjadi coretan penuh coretan nih, ditandai yang penting. Oke, kita masuk ke 24. Aku baca, lihat di situ anumu. Kok bau bensin leh? Oh, gini, rayapnya dibersihin ya. Pantesan kok bau bensin, ada rayapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan, ya, bagaimana Allah telah membuat, lihat ini, perumpamaan, ya, sudah jelas. Berarti isimnya isim makna, bukan isim zat, karena perumpamaan. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, kalimat yang baik, ya, seperti pohon yang baik. Apa kalimat yang baik? Firman Allah. Allah menyampaikan ajarannya lewat firman, lewat kalimat. Kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Perumpamaannya seperti pohon yang baik juga. Dulu, ya. Bagaimana pohon yang baik itu? Subhanallah, di sini dijelaskan. Pohon yang baik itu akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Waduh, gimana? Ini misalkan tanah ya. Akarnya ini bukan akar serabut apa akar tunggang nih. Masuk menghujam ke tanah sini akarnya. Ya, sorry aku nggak bisa gambar bagus. Ini. Ya. Ini batangnya sampai menjulang. Ini daun-daunnya ini, ya. Ini akarnya masuk ke dalam. Jadi dia tertiup angin juga kuat. Ya. Akarnya teguh akarnya ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini. Menjulang ke langit cabang-cabangnya. Ya. Itu memberikan buah. Nanti ada buah di sini. Ini nanti buah iman itu nanti, ya. Pada setiap musim dengan seizin Tuhan, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah lu sekarang lu ingat nggak? Jadi Allah membuat perumpamaan dengan pohon ini supaya lu ingat. Sekarang lu mau ingat nggak? Tugasku mengingatkan, semoga kamu ingat. Oke. Ini pohon yang baik. Sekarang yang di 26, ya. Ini tadi kan akarnya menjulang tinggi dan sebagainya. Sorry, kok akarnya cabangnya menjulang tinggi, berbuah, akarnya menjulang. Jadi kuat dia, ya. Sekarang yang ke 26. Perumpamaan kalimat yang buruk, wah ini sama ya, KB, ini buruk, BU inilah. Ini baik, ini baik. Kalimat yang baik, ya itu dilambangkan dengan pohon yang baik. Kalimat yang buruk sama aja dengan pohon yang buruk, ya. Dari perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ini yang baik. Sekarang kamu kalau lihat di pinggir, dulu aku masih kecil ya, sungai-sungai itu masih ada yang besar. Itu kalau hujan tuh perpohonan di sekitar bibir sungai itu pada tumbang itu. Pada tumbang terus kebalik begini, akarnya ini ke atas gini. Ke bawah kan? Ke bawah apa namanya? Air kan? Ini batangnya ke sini. Nah, ini dia. Ada miring sana, miring ke sini, ini akarnya sudah ke sini. Ya. Nggak bisa tegak dia, biasanya miring, ya. Seperti ini. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Nggak bisa dia tegak. Ya. Sedikit pun dia tidak bisa tegak.
Kenapa? Sudah kebalik. Nah, ini bisa berbuah nggak ini? Akarnya ke atas. Ya, inilah perumpamaan tentang ajaran. Nih, ya, pakai apa? Pakai pohon. Perumpamaan, pakai pohon. Nih, ya, ulangi lagi supaya kamu ingat. Jadi, yang dimaksud pohon itu baik pada surat Al-Baqarah maupun di surat-surat berikutnya itu adalah ajaran. Ajaran apa? Ajaran hidup yang datang dari Allah. Bukan dari yang selain Allah. Itu pohon yang baik. Nih. Ya, nih pohonnya. Nah, ajaran selain Allah itu pohon yang buruk. Ini gambarnya. Ke atas ini. Akarnya ke atas. Gentayangan dia tercabut dari akarnya. Inilah suasana yang disebut itu nur dan ini dulumat. Ini jannah, ya, bayangkan buahnya lebat, batangnya bagus, tinggi, akarnya menghujam, di sini air mengalir. Jadi jannah itu selalu diperlambangkan dengan pohon-pohon seperti ini. Dan itu pohon perumpamaan. Gitu loh. Makanya sejak dulu aku bilang, teman-teman Kristen itu harusnya tahu yang dikatakan pohon dalam kitab Kejadian itu bukan pohon harafiah, gitu loh. Ketika itu bukan pohon harafiah, maka dosanya juga bukan dosa harafiah, artinya tidak ada dosa itu. Dosa itu adalah dosa kesalahan, karena dia hidup dalam hukum di luar dari yang Allah tentukan. Gitu loh. Bukan makan pohon terus berdosa. Artinya dia hidup di luar hukum Allah. Ya. Oke. Jelas ya, berarti pohon itu adalah ajaran. Nah. Jadi ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk, ada pohon jannah, ada pohon nar, ya. Itulah ajaran. Sehingga sudah paham ini ya. Kita hidup, ini tadi sudah aku jelaskan, tapi supaya lebih jelas lagi. Ini begini, nanti tinggal kamu pilih yang mana, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu asma, isme, ajaran, ya. Isme, asma. Asma itu sebetulnya bisa disebut dianukan nama, bisa. Tapi lihat teksnya, kalau dia berbicara tentang sistem, berarti dia itu ajaran. Jadi kata-kata isme itu meniru dari Al-Quran, dari bahasa-bahasa Al-Quran. Soekarno isme, isme, asma, gitu loh. Marxisme. Ya, terus apa lagi? Komunisme, ajaran komunis itu meniru. Jadi asma, isme, itu ajaran, ya. Ini ajaran. Kalau orang beriman, ya, dia akan berpandangan dan bersikap hidup terhadap ajaran yang disampaikan dari Allah, bukan yang di luar Allah. Maka ajaran itu ada dua. Begini, ini dari Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ini dari Goiru Allah, di luar Allah. Nih, sekarang kamu mau ikut yang mana terserah. Ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Nih, ajaran nih, ajaran nih, ya. Ini kalau tak teruskan nanti ini bisa maut ini. Ini ismenya, ini ajarannya. Kita harus memilih. Apakah kita akan beriman, ya? Jadi kalau berbicara Allah itu jangan berbicara pribadi zat. Kamu ketemu zat itu adalah eksistensi Allah. Gak mungkin kamu bisa ngelihat Allah. Gitu. Kalau kita berbicara Allah itu pandanganmu harus lari ke ajarannya. Gitu ya. Ajarannya, aturan hidup yang diberikannya, hukum-hukumnya.
tata kehidupan yang berikan kepada kita lewat malaikat kepada Kanjeng Nabi dan kepada kita sebagai umatnya. Begitu. Sehingga isme, ajaran itu ada yang dari Allah ya. Nih, ada yang dari Goiru Allah. Ini yang tukang rusak-rusak itu. Ini. Nah, supaya kita tahu yang dari Allah ini. Ini kalau tak jabarkan ya, ini panjang ini. Ya mulai dari, tentunya lewat malaikat, dari mulai Adam, Kanjeng Nabi Adam, terus Kanjeng Nabi, aku kompas aja ya, Kanjeng Nabi Ibrahim ya, terus Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup. Nih, jalur-jalurnya itu begini. Jadi makanya kami tidak membedakan para nabi. Orang Islam itu tidak membedakan para nabi ini. Semua kita terima, semua kita hormati. Jadi kalau ada perspektif aku yang berbeda dengan teman Kristen tentang Isa, tentang Yesus, jangan cangkemmu ngomong aku menghujat, tidak. Jangan ngomong aku menghina, tidak. Karena aku diajarkan dalam Islam, aku harus menghormati Kanjeng Nabi Isa karena itu adalah nabi kami juga. Kita hanya berbeda sudut pandang gitu aja. Ya. Enggak, kami tidak mungkin, kami tidak boleh, kami harus menghormati semua ini. Jadi semua isme, ajaran dari Allah itu disampaikan oleh malaikat kepada para nabi dan disampaikan kepada kita semua. Dari mulai Adam, ya, dari mulai Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Sekarang yang goiru Allah, di luar ajaran Allah yo, ya kayak gitu, terserah kamu opo wae. Semua ajaran, semua din yang tidak berbasis ini dari Allah ini di sini. Yo akeh isme-isme opo iki karepmu. Nah, sekarang kalau kita ada duduk di sini, berdiri di sini, ya, ini berdiri kita. Coba gambarku elek. Kakinya ini, nih. Kamu sedang memilih yang mana? Yang mana yang kamu pilih? Ya, yang mana yang kamu pilih? Karepmu, aku hanya menyampaikan aja kok. Yang mana yang kamu pilih? Apakah kamu akan hidup dalam ismenya Gusti Allah yang diajarkan lewat Kanjeng Nabinya dan ini mengalami abrogasi ya? Di sini nanti kita belajar abrogasinya di sini. Dari Adam ke Ibrahim, ke Nuh, ke Isa, ke Muhammad, semua ini para Kanjeng Nabi yang mulia ini mengalami abrogasi. Ya. Nah, terus ini yang ajaran setan-setan itu. Jipti Togut tuh di sini. Nah, kamu menentukan sikap sekarang. Terserah kamu. Kamu kan punya otak. Kamu milih yang mana? Apakah kamu milih ini? Apakah kamu milih ini? Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya seperti yang kita ajarkan, kita diskusikan kemarin, yaitu antaran jana dan nar. Ini. Dan kalau kita sudah berbicara jana, kita sudah berbicara nar, aku kembali lagi ke awal, ini tak putar lagi supaya kamu jelas. Jangan terus otakmu itu berpikir jana yang nanti, nar yang nanti, jangan. Kalau begitu pemikiranmu, makanya maling-maling banyak. Koruptor-koruptor banyak. Dia pikir apa? Masuk neraka, nanti nerakanya. Makanya maling-maling itu tetap aja maling, makan duit rakyat. Dana bansos itu untuk rakyat yang tidak punya, yang kasihan, yang perlu dibantu dalam kehidupannya yang susah, yang besok makan atau nggak makan, tiba-tiba dikorup tuh sampai hati itu di mana? Karena kerangka berpikirnya itu nanti masuk neraka, tapi kan nanti dia bilang itu kerangka berpikir yang salah. Makanya aku bilang kemarin ya, kamu lihat lagi tentang Islam rasa Buddha. Bagaimana orang-orang Islam banyak yang keliru. Ya, biar kita hidup di dunia ini sengsara, yang penting nanti di akhirat bahagia. Itu perspektif Buddha, bos, bukan perspektif Islam. Kalau perspektif Islam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau kita di dunia ini sudah bisa membangun jannah,
Ini poinnya ini. Kalau kita di dunia ini sudah bisa membangun jannah, insya Allah di akhirat nanti kita juga akan hidup dalam jannah. Jadi hanya cermin aja dunia ini. Makanya disebut di Al-Quran, dunia ini hanya kehidupan senda gurau belaka. Nanti totalitasnya. Ya. Tapi yang senda gurau ini akan menentukan kamu nanti akan di jannah atau dinar. Begitu juga kalau sekarang kamu sudah dinar, ya, nanti kamu di akhirat ya dinar juga, nggak mungkin di jannah. Ini sudah korelasinya. Ini yang aku bilang kemarin itu takdir, ketetapan sudah ditetapkan, gitu loh. Nggak mungkin ketika kamu hidupmu sudah membangun jannah tuh nanti kamu di akhirat kamu hidup dalam nar. Nggak mungkin, ketetapannya nggak begitu. Ketetapannya kalau dia di dunia membangun jannah, maka nanti di akhirat juga dia menemukan jannah. Kalau dia di dunia membangun nar, maka dia di akhirat pasti di nar. Ini sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan. Ya, itu penjelasan dari aku kira sudah cukup panjang lebar ya. Dan aku minta apa yang kamu dapatkan dari kajianku ini pelajari, pahami, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka mengerti. Sebatas apa? Sebatas yang kamu mampu apa? Bagikan. Gitu loh. Ya. Supaya ilmu itu tidak mati di aku, tidak mati di kamu, tapi terus berkembang ke teman-teman. Itu yang aku bilang tadi, perjuangan kita perjuangan kultural. Ya. Kita akan mendobrak. Pemikiran-pemikiran yang nggak genah itu kita bikin genah. Meskipun ini perlu perjuangan gitu. Kadang-kadang orang yang menyampaikan kebenaran dibilang sesat itu kan ya bukan sesuatu yang aneh, sering juga gitu. Orang Kanjeng Nabi aja menyampaikan Islam dibilang tukang sihir kok, apalagi kelas-kelas kita. Jadi jangan putus asa. Yang penting apapun yang kamu sampaikan selama dia berbasis Al-Quran menurut sunnah Rasul, jalan. Nggak ada kata berhenti ya. Semoga itu nanti jadi amal soleh kita bersama ya. Begitu juga semoga yang ikut kajian ini juga bisa lebih paham, lebih cinta terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Allah ya. Dan tetap menghormati perbedaan saudara-saudara kita yang lain ya. Hormati mereka karena hidup ini pilihan, la ikut apidin bukan paksaan. Kalau mereka memilih ini ya sudah dihormati aja. Ya, kita milih yang ini gitu. Kalau mau dibicarakan antara ini dan ini ya bentuk diskusi. Dibicarakan dalam forum diskusi, nggak perlu saling hujat, saling serang, nggak memalukan itu. Kecuali babi gitu ya. Kalau babi ya begitu, ngomong itu nggak pakai etika ya. Oke, itu dari aku, pesanku, sampaikan kepada yang lain apa yang kamu dapatkan. Dan terima kasih kepada yang ikut ngaji, dan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku yang sudah menyumbang dana dakwah sehingga kuat bayar internet. Semoga kita nanti tetap ketemu di jannahnya Gusti Allah Agung. Itu dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata. Aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.